Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran keempat. Simak baik-baik ya. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Judul puisi yang dibacakan Benny adalah Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati dari SDN 5 Jungatan. Kalian juga bisa lihat di buku paket halaman 40. Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Lalu Benny bertanya tentang puisi. Kak, Benny mau bertanya. Iya, silahkan. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Coba kita lihat lagi pada puisi Taman Bungaku. Pada puisi seperti dilihat ini merupakan bait, jadi bukan paragraf. Kalau paragraf yang seperti ini. Terlihat kan perbedaannya antara bait dan paragraf. Pada puisi, kata yang digunakan merupakan kata kias, padat, dan indah. Kias adalah makna yang bukan sebenarnya. Misalnya di sini ada oh angin dari segala rindu. Apakah angin itu ada kerinduan? Nah, begitu. Berarti dia kata-katanya berupa kias. Padat artinya tidak bertele-tele dan juga indah. Dalam membaca puisi, kalian juga harus memperhatikan ekspresi, intonasi, dan juga lafal. Ekspresi adalah mimik wajah yang disesuaikan dengan isi puisi. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika isi puisinya sedih, berarti ekspresinya bersedih. Apabila isi puisinya semangat, ekspresinya juga semangat seperti pada gambar. Selanjutnya, intonasi adalah tinggi rendah suara. Misalnya, yang diekspresi sedih, oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Sedangkan yang ekspresi semangat, misalnya, kita harus memperjuangkan kemerdekaan. Merdeka, merdeka. Terlihat kan perbedaannya, intonasi tinggi atau intonasi rendah. Selanjutnya, lafal adalah pengucapan bunyi bahasa. Pengucapannya harus jelas. Misalnya, dalam keheningan yang syahdu, Tuhan, aku memohon padamu. Nah, pengucapannya harus jelas. Jika tidak jelas bagaimana? Seperti ini contohnya. Dalam keheningan yang syahdu,
Tuhan, aku mohon padamu. Nah, lafalnya tidak jelas kan? Nah, dalam puisi perlafalan harus jelas. Sekarang tugas pertama, coba kalian buka dulu buku tema halaman 40 sampai 41. Di situ ada ayo menulis. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya, kita menyanyi bersama yuk. Menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, sekarang coba kita tentukan kuat lemah tekanan lagu Lihat Kebunku dan juga panjang pendek bunyinya. Yang pertama, lihat panjang atau pendek dari ketukannya. Lalu, kuat atau lemah dari nadanya. Jika nadanya tinggi, berarti itu kuat. Jika nadanya terakhirnya rendah, berarti itu lemah. Yang pertama, lihat kebunku. Kira-kira panjang atau pendek? Ya, benar. Panjang karena ku. Selanjutnya, kuat atau lemah? Karena dia tinggi. Lihat kebunku. Ya kan? Panjang dan tinggi. Berarti dia kuat. Lalu yang kedua, penuh dengan bunga. Penuh dengan bunga. Berarti bunganya dia agak panjang. Berarti dia panjang. Kuat atau lemah? Bunga. Bunga berarti ke bawah atau nadanya turun. Artinya dia lemah. Nah, sekarang coba kalian mencoba mengerjakan pada halaman 39 di buku tugas kalian. Pasti kalian bisa. Selanjutnya, ayo kita mengamati gambar berikut ini dan juga percakapannya. Ayah, apa nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil. Jadi jangka sorong fungsinya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang tugas yang ketiga, kalian coba gambar lalu beri centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Selamat mengerjakan.